Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belajar di rumah saja, kita harus tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Endah. Kali ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah sudah barang tentu memiliki akhlak yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 keteladanan yang harus kita ikuti. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad memiliki sifat al-amin. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, Nabi Muhammad memiliki sifat kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu sikap al-amin. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika gurumu meminta bantuan untuk memfotokopi, ada sisa uangnya. Nah, uang itu harus dikembalikan kepada gurumu. Percayalah, anak yang jujur itu pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu sifat kasih sayang beliau terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh keteladanan Rasulullah yang kedua yaitu tentang sikap kasih sayang. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ada sebuah keluarga telah selesai sholat. Anak-anaknya bersimpuh mencium tangan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang serta memohon doa kepada orang tuanya. Dan orang tuanya pun mendoakan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Mereka selalu mendoakan agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat. Sikap keteladanan Rasulullah yang ketiga yaitu sikap kepedulian beliau terhadap lingkungan. Contohnya tercermin pada perilaku beliau saat mempergunakan air, yaitu beliau sangat hemat dalam mempergunakannya ketika berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kisah keteladanan Nabi Muhammad yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa.
Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya sebagai bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yaitu kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Tugas pembelajaran kali ini yang pertama, sebutkan 4 sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tuliskan masing-masing 2 contoh dari keempat sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat bermanfaat dan tetap menyenangkan. Semangat belajar semuanya! Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.